1000 km udah kami lalui, mulai dari ujung Kulon sampai Banyuwangi. Melewati jalanan berkelok, pantai-pantai tersembunyi, pegunungan yang mempesona, hingga savana yang luas. Semua kami tempuh pakai camper van. Ini bukan cuma sekadar kendaraan, tapi juga rumah, saksi dari semua kejadian yang gak terduga. Ini adalah perjalanan pindah berkala road trip di negeri 1000 pulau, Indonesia. Video ini gua buat sebagai panduan dan mungkin akan berguna buat kalian yang ingin melakukan road trip melalui jalur lintas selatan Pulau Jawa. Semua dimulai dari sini, di ujung barat Pulau Jawa. Ini adalah tempat di mana gua pertama kali nyobain solo camping beberapa tahun lalu. Dan dari tempat ini juga, gua memulai perjalanan panjang road trip keliling Indonesia. Gak nyangka sebenarnya untuk balik lagi ke tempat ini. Dulu pantai ini nggak memiliki fasilitas wisata. Sekarang fasilitas di sini udah cukup lengkap. Cocok untuk berkemping ria, bareng teman ataupun keluarga. Meski tempat ini udah banyak berubah, tapi masih memiliki kenangan yang sama. Kenangan di mana dulu gua berusaha survive sendirian di tempat yang jauh dari kehidupan. Kadang kita harus menjauh dari kehidupan untuk merasa benar-benar hidup. Ini kami beristirahat dengan sedikit gelisah. Suara ombak yang tadinya menenangkan berubah menjadi sedikit menakutkan. Tapi nggak apa, selama gua tidur di dalam camper van pasti akan lebih nyaman dan lebih aman. Hari berganti, badai pun berlalu. Saatnya kami melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Titik berikutnya adalah Geopark Ciletuh. Di perjalanan ke sana, kami harus berlomba dengan hujan. Ini baru tahu, dekat pantai ada kabut. Saat ini lagi musim hujan, banjir dan longsor di mana-mana. Sempat terpikir kalau kami salah melakukan road trip saat ini. Tapi ketika dipikir lagi, kapan baru bisa melangkah kalau ditunda-tunda terus? Belum tentu kondisi hidup bisa sesuai sama kondisi cuaca. Jadi ya gas aja selagi ada kesempatan. Sekarang udah jam 5 sebenarnya, udah sore. Jadi harus buru-buru nyari tempat untuk stay malam ini. Sesampainya di Pelabuhan Ratu, kami mendapat info bahwa semua jalan menuju ke Geopark Ciletuh putus total. Jadi gue memutuskan untuk stay di homestay aja malam ini. Nah ini nggak tahu sih gue besok bakalan bisa nggak nih ke jalur selatannya Jawa Barat. Jadi banyak jalur yang terputus dan banyak juga yang banjir. Keesokan harinya kami nggak mau menyerah begitu aja. Dengan tekad kami mencoba melihat langsung salah satu jalan menuju ke sana. Pak mau kemana? Mau ke ini Pak, Bag-Bagan. Oh nggak bisa Pak. Oh nggak bisa lewat, jalannya masih terputus. Oh masih terputus ya? Iya nggak bisa lewat.
Tapi ternyata memang benar, sekarang kami nggak punya pilihan lain selain memutar arah melewati kota Bandung untuk kemudian menuju ke daerah Pangandaran. Sebenarnya plan utama kami adalah melewati keindahan di Geopark Ciletu, kemudian pantai-pantai di Cianjur dan Garut, baru kemudian ke Pangandaran. Mungkin jika kalian menempuh jalur yang sama saat musim panas, lebih baik gunakan jalur ini, karena akan banyak pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Masih di salah satu desa kecil di Sukabumi, camper van gua tiba-tiba mogok. Overheat. Ternyata kawan-kawan tadi tahu karena nanjak mulu kali ya. Awalnya mesin terasa aneh, lalu temperatur mesin naik dan akhirnya turun mesin. Untung kami bisa menemukan montir yang bisa memperbaikinya di desa kecil ini. Dengan rasa sedih, kami pun harus menunggu dan menginap di bengkel ini. Gua merasa sedang diuji kali ini, baru memulai road trip, tapi kami udah dihadapkan dengan masalah sebesar ini. Tapi gue masih punya keyakinan yang kuat kalau suatu saat nanti gue bisa keliling Indonesia dengan melakukan road trip. Akhirnya mobil ini udah normal kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran. Kami udah tiba di Pangandaran. Setelah penat menunggu perbaikan mobil saat di bengkel, akhirnya kami mendapatkan angin segar di tepi pantai. Karang mini yang terletak di Pangandaran punya segalanya. Ada camping ground proper bernama Sari Ater Beach Campervan Park, dengan fasilitas lengkap kayak listrik, air, kamar mandi bersih, bahkan ada juga wifi. Tapi bukan itu yang bikin gua betah. Di sini gua bisa dapat spot camping di tebing karang yang tinggi dan melihat langsung ke Samudra Hindia. Lega rasanya bisa melewati masalah. Bagaikan mendapatkan hadiah, istirahat di tempat kayak gini bikin gua merasa bersyukur. Bisa kembali menikmati tenangnya malam dan menyeruput secangkir kopi, benar-benar sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sederhana tapi menyenangkan. Setelah beberapa malam istirahat di Sari Ater Beach Campervan Park, saatnya kami melanjutkan perjalanan ke arah timur. Kali ini kami sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, dan spot camping hari ini sebenarnya nggak gua rencanakan. Gua baru aja nemuin sebuah pantai yang terlihat menarik di Google Maps. Dengan rasa penasaran, gua langsung aja belok ke pantai Surumanis. Tempat ini luar biasa. Ada sebuah bukit tersembunyi di kawasan pantai ini, sebuah spot kosong yang memiliki pemandangan mempesona. Cuma itu, hari ini nggak ada pengunjung lain yang datang ke spot ini. Menambah kepuasan tersendiri, bisa camping di tempat istimewa yang juga sepi.
lagi, saatnya kami pergi ke tempat selanjutnya. Tujuan kami berikutnya adalah Yogyakarta. Di sana ada sebuah pantai yang menarik untuk dikunjungi. Di perjalanan ke sana kami melewati jalanan lurus yang sangat panjang. Nggak terasa kami pun memasuki wilayah Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Jalanan di sini penuh dengan kelokan dan tanjakan, jadi gua harus ekstra hati-hati. Nah, di daerah sini ada banyak banget pantai yang bisa dikunjungi. Tapi berdasarkan rekomendasi teman, katanya Pantai Watu Kodok cocok untuk camper van. Jadi gue langsung aja belokin ke sana. Setibanya di lokasi, gue agak kecewa sih. Ternyata tempatnya cukup ramai dan banyak warung di tepi pantai. Meskipun begitu, pantai ini memang bagus sih. Pasirnya putih dan lembut, serta pemandangan matahari terbenamnya cukup mempesona. Sayangnya cuaca lagi nggak bersahabat aja. Jadi gua hanya bisa menikmatinya sebentar. Karena di sini banyak warung, jadi gua memutuskan untuk nyantai aja malam ini, nggak masak-masak. Gua pesen ikan bakar nih, ikan kembung dibakar, terus ada sambal kecap. Wah, ini mantep banget sih. Sekarang gua mau makan dulu kawan-kawan. Dengan banyaknya warung, ada sisi positifnya juga. Gua nggak perlu memasak. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Di perjalanan ke sana, kami melewati jalur lintas selatan yang keren banget. Berjalan di antara gunung Kars yang menjulang membuat jalanan ini terlihat sangat eksotis. Sejauh ini adalah jalanan favorit gua. Aspalnya mulus dan pemandangannya pun bagus. Akhirnya, kami tiba di spot camping kali ini. Tempat ini bernama Pantai Kebo, tapi sebenarnya bukan pantainya yang menjadi ikon tempat ini, melainkan muara dan spot camping di bawah pohon kelapa lah yang menjadi daya tarik utama tempat ini. Sementara pantainya sendiri terletak agak jauh dari spot camping kami. Dan sebenarnya gue lebih suka gini sih, gak terlalu dekat ke air pasang dan deburan ombak pantai selatan yang ganas. Malam ini kami bisa beristirahat dengan suara deburan ombak yang terdengar senyap di kejauhan. Setelah berminggu-minggu hidup di pinggir pantai, gua merasa agak bosan kalau harus camping di pantai lagi. Jadi gua memutuskan untuk mampir ke Malang. Malang, gua akan menginap di rumah salah satu seorang teman dan akan beristirahat beberapa hari sambil menikmati ademnya kota Malang. Gak sabar rasanya pengen makan bakso, tidur di kasur empuk, dan dengerin suara kota. Baru kali ini gua semangat untuk kembali ke kota. Sekarang kami melanjutkan perjalanan bareng Kelana Bentala.
Ada Arsal dan Barkah di sana, serta gua dan Ito di sini. Jadi, kami melanjutkan perjalanan ini berempat. Tujuan hari ini adalah Pronojiwo yang ada di Kabupaten Lumajang. Sesampainya di spot camping kali ini, hari udah gelap. Kami agak kesulitan memilih spot camping, dan beberapa kali kami harus mengatur ulang setup mobil kami. Akhirnya, camping di dataran tinggi juga. Udara dingin kayak gini sangat gua rindukan. Kalau boleh jujur sih, gua lebih nyaman camping di dataran tinggi kayak gini. Tapi karena jalur selatan didominasi pantai, mau nggak mau gua harus camping di tepi pantai. Kalau kalian lebih suka mana nih, dataran tinggi atau dataran rendah? Pagi-pagi saat gua bangun dan membuka pintu belakang camper van, gua langsung bisa melihat Gunung Semeru yang berdiri dengan gagah. Rasanya seperti berada di negeri dongeng. Setelah melepas rindu dengan udara dingin, sekarang kami melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Destinasi yang akan kami tuju adalah Taman Nasional Marobetiri untuk mampir ke konservasi penyu di Pantai Sukamade. Tapi perjalanan di dalam hutan sangat ekstrim, jadi kami harus mengganti mobil kami dengan mobil off-road. Seru sekali rasanya berpetualang di dalam hutan. Kalau ada kesempatan, kalian wajib merasakan experience ini sih. Saat malam hari, kami bisa melihat penyu bertelur di habitat aslinya, dan pagi harinya kami juga diberi kesempatan melepaskan tukik ke laut lepas. Oke kawan-kawan, jadi tadi seru banget melihat mama penyu balik ke laut. Wah, itu merupakan satu pengalaman yang istimewa sih. Ini bukan hanya tentang proses berkembang biak, tapi ada rasa kebebasan yang sesungguhnya. Bisa melihat siklus hidup penyu secara langsung, memberikan kesan tersendiri dalam hidup. Setelah keluar dari hutan, kami memutuskan untuk camping di pantai yang ada di dekat sini. Tempat ini bernama Pantai Muarambadu. Di sini, kami bisa camping dengan bebas di lokasi yang luas. Sayangnya karena saat ini musim hujan, muaranya berwarna kecoklatan, jadi kami nggak bisa melihat pemandangan muara yang berwarna hijau. Malam ini sungguh spesial. Kami sungguh menikmati kebersamaan di depan api unggun sambil melihat bintang yang menghiasi angkasa.
Pagi hari tiba dan kami bisa melakukan banyak hal di sini. Dengan lokasinya yang sangat luas, gua bisa bersepeda dan teman-teman gua bisa main paddling di muara yang tenang. Tapi kesenangan ini nggak bertahan lama. Badai angin tergokil yang pernah gue alami. Dari Pantai Muara Embadu, kami melanjutkan perjalanan ke Taman Nasional Baluran. Taman nasional ini memiliki pemandangan bagaikan di Afrika, dengan padang rumput yang membentang luas dan hewan yang hidup bebas. Kami seolah berada di alam liar. Sayangnya udara di sini agak panas, sehingga kami pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang sejuk sekali lagi sebelum meninggalkan Pulau Jawa. Hari masih gelap, tapi kami sudah di perjalanan untuk menuju sebuah lokasi pemandangan sunrise. Namun sayangnya, karena berhenti terlalu lama, kami terpaksa menikmati pemandangan sunrise di perjalanan. Akhirnya kami pun tiba di Kawah Wurung. Terletak di Kabupaten Bondowoso, tempat ini menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Bentangan padang rumput yang luas mengingatkan gua dengan desa di film The Hobbit. Gimana menurut kalian? Tempat ini sungguh mempesona, bukan? Kilometer sudah kami tempuh. Walaupun gak semuanya indah dan gak semuanya gampang, tapi semuanya berharga. Setiap tempat ngasih cerita. Dan setiap pagi saat gua buka pintu campervan, akan ada petualangan baru yang selalu menunggu. Ini adalah rangkuman perjalanan road trip pindah berkala menyusuri jalur selatan Pulau Jawa. Selanjutnya kami akan pindah pulau dan mencari tempat-tempat indah untuk dikunjungi. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode pindah berkala berikutnya.